Hai, jumpa lagi di kelas sejarah bersama Bu Ayu. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita di pelajaran sejarah Indonesia kelas 11. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat ya. Nah, KD kita masih KD 3.1 menganalisis kedatangan dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa serta dampaknya bagi bangsa Indonesia. Kemarin kita telah membahas tentang masuknya bangsa Belanda ke Indonesia, masa Daendels, Jansen, Raffles, hingga kultur stelsel. Pada sekarang ini kita akan membahas masa kekuasaan Belanda kedua. Nah, kemarin kita telah membahas tentang kultur stelsel atau kebijakan tanam paksa. Selanjutnya kita akan membahas kebijakan pintu terbuka. Ya, di sini akan kita kulas adanya eksploitasi manusia dan eksploitasi agraria. Selanjutnya nanti akan memunculkan juga politik etis di 1901. Nah, pelaksanaan sistem ekonomi liberal, ini faktor utama munculnya sistem ekonomi liberal adalah kemenangan kelompok liberal dalam parlemen Belanda. Gagasan dasarnya, di sini setiap individu harus diberi ruang seluas-luasnya atau kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi tanpa ada intervensi dan campur tangan dari negara. Nah, karena bergantung pada moda atau kapital individu atau juga swasta untuk menggerakkan perekonomiannya, sistem ini juga disebut dengan kapitalisme. Rakyat Indonesia untuk pertama kalinya diperkenalkan dengan sistem kapitalisme. Selain itu, pengaruh revolusi industri sejak 1750 di Inggris telah banyak memberikan dampak positif bagi perekonomian Belanda. Nah, Belanda menyambut baik penggunaan mesin-mesin baru yang canggih dalam industri seperti mesin tekstil, alat-alat pertanian, mesin giling padi, tebu, mesin uap, mesin bor, lokomotif uap, dan sebagainya. Nah, sehingga di sini lancarnya pasokan bahan mentah dari negeri-negeri jajahan termasuk Indonesia membuat sumbangan besar dan penting bagi perkembangan industri itu. Nah, pengaruh sistem ekonomi liberal ini yang pertama meningkatkan jumlah pengusaha asing yang ingin menanamkan modalnya di Hindia Belanda. Lalu banyak bermunculan perkebunan-perkebunan swasta asing di Hindia Belanda dan berkembangnya kegiatan pertambangan. Juga terjadi pengerahan tenaga kerja secara besar-besaran. Pelaksanaan sistem ekonomi liberal. Nah, ada beberapa undang-undang yang dikeluarkan pada masa sistem ekonomi liberal, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula. Nah, ternyata Indonesia, Nusantara ini mengalami dampak yang sangat dirasakan. Apa aja dampaknya? Yaitu terjadi eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang telah melampaui batas. Juga penduduk pribumi kehilangan tanah miliknya yang terpaksa disewakan atau bahkan dijual. Lalu mereka terpaksa menjadi kuli di tanah mereka sendiri. Nah, sehingga muncullah kelompok humanis di negeri Belanda yang mengusulkan dilaksanakan politik etis sebagai pengganti politik liberal. Penderitaan rakyat Indonesia ini memicu kritik. Nah, melalui tulisan dari kaum etis yang dipelopori oleh wartawan koran The Lokomotif, koran pertama yang terbit di Semarang yang berdiri tahun 1845, yaitu ada Pieter Broshoff, dan juga seorang politikus Belanda, Konrad Theodor van Deventer 1857 sampai 1915. Pada intinya, mereka ini menyatakan agar pemerintah kolonial harus lebih memperhatikan nasib pribumi di tanah jajahan dan memiliki tanggung jawab moral terhadap kesejahteraan masyarakat pribumi. Ada lalu dimunculkan yang disebut dengan politik etis. Nah, apa latar belakangnya? Yaitu adanya kritikan dari kaum humanis tadi terhadap kebijakan politik pintu terbuka. Lalu muncul artikel N.R. Scout, Utang Kehormatan atau Utang Budi yang ditulis oleh Theodor van Deventer dalam majalah The Gigs tahun 1899.
Nah, dalam pidatonya pada tanggal 17 September, Ratu Wilhelmina dengan tegas menyatakan pemerintah Belanda memiliki panggilan moral terhadap kaum pribumi Hindia Belanda yang kemudian tertuang dalam Trias van Deventer. Nah, pelaksanaan politik etis dilakukan atas dasar Trias van Deventer yang terdiri atas 1. Migrasi atau pemindahan penduduk, 2. Irigasi, yaitu upaya perbaikan sarana pengairan untuk keperluan pertanian. Yang ketiga, edukasi, yaitu memberikan pendidikan untuk penduduk pribumi. Nah, tentunya ya di sini nanti kita akan lihat ternyata ada penyimpangan atau penyelewengan dalam pelaksanaan di lapangan. Coba kalian cari tahu ya. Baik, tadi adalah penjabaran tentang bagaimana munculnya politik etis ya, yang sebelumnya Indonesia juga mengalami masa liberal ya, yang ternyata ini memunculkan dampak yang sangat luar biasa untuk masyarakat Indonesia ketika itu. Nah, baik. Terima kasih anak-anak. Demikian penjelasan dari Bu Ayu. Kita lanjutkan di materi kita selanjutnya. Tetap stay tune di kelas sejarah bersama Bu Ayu. Tetap sehat dan sampai jumpa.